Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat rekan-rekan di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu laporan studi kelayakan bisnis atau clothing yang akan saya rintis. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Retno Resawati, SE, MM, selaku dosen matkul studi kelayakan bisnis, dan juga rekan-rekan yang nonton video ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga saya berharap mudah-mudahan dengan dibuatnya tugas ini bisa menjadi langkah awal untuk kedepannya dalam menjalankan usaha ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Abdul Hamid dengan nomor pokok mahasiswa 434334022018326 dari Manajemen I 2018 STIE Pasundan. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan dalam materi ini. Di sini usaha yang akan saya rintis yaitu di bidang clothing. Kalian pasti udah pada tahu kan apa itu clothing. Clothing bisa diartikan untuk menyebut sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian dengan brand mereka sendiri atau turunannya. Secara umum, clothing identik dengan produknya yang berupa kaos. Namun, karena terus mengalami perkembangan, akhirnya celana, dompet, tas, dan aksesoris lainnya juga sudah diproduksi. Tentunya sebelum saya melakukan atau merintis usaha ini, tentunya saya perlu untuk adanya studi kelayakan bisnis. Nah, dalam topik ini yang dibahas yang pertama ada gambaran umum potensi usaha, kemudian sumber daya manusia, aspek teknik dan operasinya, kemudian aspek pemasaran, dan yang terakhir aspek keuangannya. Gambaran umum potensi usaha. Fashion mencerminkan simbol sosial sehingga memberikan identitas terhadap seseorang. Permintaan berbagai produk fashion mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan produk fashion menghasilkan berbagai tren mode dan gaya. Kecanggihan teknologi juga memberikan model produk fashion semakin beragam. Nah, melihat peluang bisnis tersebut, saya sebagai generasi muda yang siap untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan membuat usaha online shop atau toko online bernama HK Clothing. HK Clothing merupakan suatu usaha dalam bentuk online shop yang menjual basic apparel. Untuk sementara kita berfokus kepada pembuatan t-shirt, crew neck, dan hoodie, dan penjualannya secara online. Untuk aspek sumber daya manusianya, di sini ada yang pertama finance dan operation atau keuangan dan operasinya itu dilakukan oleh saya sendiri. Pada keuangan dan operasi ini bertanggung jawab untuk mengatur keuangan pemasukan, kemudian pengeluaran dan modal awal yang akan dibutuhkan dalam memulai usaha, dan untuk menghasilkan jumlah barang yang akan diproduksi sesuai keinginan konsumen. Kemudian desain dan marketing itu akan dilakukan oleh partner saya, yaitu Kamila. Itu bertugas untuk memperhatikan desain produk barang yang akan diproduksi, kemudian menganalisis dan mengatur pemasaran produk yang akan dipasarkan. Nah, untuk aspek teknik dan operasinya, yang pertama itu ada rencana pengembangan. Nah, tentunya dalam menjalankan sebuah bisnis sangat dibutuhkan pengoperasian produksi barang yang baik untuk dapat menjalankan sebuah bisnis. Dengan adanya pengoperasian barang dan produk dengan baik, maka akan terjalin pendistribusian yang baik juga, dan hal ini merupakan aspek yang paling penting karena hal ini merupakan menjadi landasan dalam melakukan usaha bisnis ini dengan memperhatikan aspek operasi dan teknis
atau teknis dan operasi, maka akan tercipta bisnis yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, untuk evaluasi lokasinya, lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha kami yaitu yang berlokasi di Jalan Cisewu Sukarami, Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk sarana dan prasarananya, sarana yang kami gunakan dalam menjalankan usaha ini adalah mulai dari komputer, wifi, printer, meja, kursi, AC, kendaraan, etalase, dan lain-lain. Kemudian rencana pengoperasian usaha. Nah, untuk rencana pengoperasian usaha ke clothing kami ini meliputi 2 hal, yaitu proses produksi dan proses operasi usaha. Untuk proses produksi, untuk sementara ini kami akan mempercayakan kepada vendor konveksi, karena itulah. Untuk proses operasi usahanya itu meliputi dari mulai rencana produksi, penjualan, rencana persediaan produk, pengawasan kualitas, pengemasan, waktu pengiriman, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. Kemudian yang selanjutnya itu aspek pemasaran. Nah, dalam mulai suatu bisnis atau usaha, aspek pasar dan pemasaran juga sangat diperlukan sebagai pertimbangan apakah usaha kami mulai ini layak atau tidak untuk dijalankan. Dalam hal ini kita melakukan analisis untuk mengetahui pasar. Analisis yang pertama adalah melakukan analisis segmenting, targeting, atau positioning. Yang pertama segmenting atau segmentasi. Nah, segmentasi pasar itu sendiri adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa ke dalam beberapa segmen. Nah, dengan melakukan segmentasi pasar, pemasaran akan lebih terarah tentunya dan efektif, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Untuk segmentasi pasar usaha kami yaitu masyarakat di Kabupaten Garut dari semua kalangan. Kemudian yang kedua targeting. Targeting adalah membidik target yang telah kita pilih dalam analisa segmentasi pasar. Nah, untuk targeting usaha kami yaitu para kaum muda atau para remaja di daerah Kabupaten Garut. Nah, yang ketiga yaitu positioning. Positioning di sini adalah untuk menganalisis dan mengatur pemasaran produk yang akan dipasarkan dan menganalisis keadaan pasar mengenai keinginan konsumen terhadap produk yang akan diproduksi. Nah, posisi pasar dari usaha kami yaitu menciptakan brand image di benak konsumen sebagai perusahaan yang memproduksi basic pakaian yang berkualitas tentunya. Kemudian analisis yang kedua itu dengan melakukan strategi bauran pemasaran. Yang tadi kan yang pertama melakukan analisis STP segmen atau segmenting, targeting, sama positioning. Nah, yang keduanya yaitu melakukan strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran sendiri itu adalah strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal. Konsep yang kami gunakan adalah marketing mix 4P yang memiliki 4 konsep, yaitu yang pertama produk, kemudian place, yang ketiga price, dan promotion. Untuk produk sementara ini produk yang akan kami tawarkan adalah t-shirt, crew neck, dan hoodie, tentunya dengan kualitas premium. Kemudian yang kedua place atau tempat. Nah, untuk tempat proses operasionalnya ini berlokasi di daerah Cisewu, Kabupaten Garut.
Tentunya lokasinya dekat dengan pusat keramaian, kemudian seperti pasar, sekolahan, terus jasa pengiriman tentunya. Yang ketiga, untuk price atau harganya. Untuk t-shirt itu mulai dari 39.000 sampai 100.000. Kemudian untuk crew neck mulai dari 120 sampai 165.000, dan untuk hoodie mulai dari 150.000 sampai 200.000. Nah, untuk promosinya kita melalui media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian lewat web, dan yang terakhir lewat e-commerce. Kemudian untuk melakukan analisis permintaan, kami menggunakan model metrik pembuatan berskala 1-5. Nah, untuk keterangannya, yang 1 itu sangat lemah, kemudian 2 lemah, kemudian 3 sedang, kemudian 4 kuat, dan 5 sangat kuat. Bisa dilihat di sini ke kriteria penilaiannya. Dan untuk item yang dinilai mulai dari SDM, pesaing, konsumen, sampai pangsa pasar dan manajemen pemasaran. Untuk total bobotnya, untuk yang sangat lemah 0, lemah 0, sedang 18, kemudian kuat 48, dan sangat kuat 10. Maka nilai intervalnya sama dengan 0,8. Nah, kemudian untuk mengetahui layak atau tidaknya dari segi pemasaran, maka dapat dicari dengan rumus kelayakan usaha. Itu dengan menghitung total bobot dibagi jumlah item yang dinilai. Bisa dilihat di sini total bobotnya tadi 18, 48 tambah 10, totalnya 76. Nah, untuk jumlah item yang dinilainya ada 20 item yang dinilai. Maka 76 bagi 20 sama dengan 3,8. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 3,8, maka usaha clothing ini dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada range 3,41 sampai 4,20. Kemudian aspek keuangan. Untuk aspek keuangan, rencana pembelanjaan sumber dana itu dari modal sendiri. Nah, untuk modal sendiri didapat dari gabungan modal kedua pemilik. Itu dari saya sendiri dan partner saya. Kemudian untuk rencana kebutuhan dana bisa dilihat di sini. Untuk aktiva tetapnya itu 15 juta dan aktiva lancarnya 45 juta. Untuk proyeksi keuangan yaitu untuk penjualan per bulannya didapat 30 juta 16.000 rupiah. Nah, untuk per tahunnya didapat 360 juta 192.000 rupiah. Untuk proyeksi biaya per tahun, total per tahunnya yaitu 327 juta 400. Maka untuk proyeksi rugi laba atau laba ruginya yaitu total 32 juta 792.000. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi setiap bisnis yang akan kita jalankan pasti memerlukan pertimbangan untuk mengetahui apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak, yang dilihat dari berbagai macam aspek. Dengan menganalisis usaha clothing dari berbagai macam aspek dan pertimbangan tertentu menunjukkan bahwa usaha clothing layak untuk dijalankan. Dengan begitu, kami akan berusaha untuk bersikap jujur atau nyantri, terus berinovasi dalam menciptakan suatu produk yang unik atau aspeknya
someah atau ramah atau aspek nyunda, dan tentunya beretika atau aspek nyantika dalam berbisnis.